Baik, sambil kita prepare, sebentar lagi kita mulai. Om Bagus mau nanya, berapa orang dari kalian yang dari kelas B, Om Bagus mau absen terlebih dahulu? Karena ternyata walaupun absen di kuliah jarak jauh ini, Om Bagus sudah minta kebijaksanaan, tetapi Om Bagus tetap diminta buat laporan berapa jumlahnya. Jadi mohon maaf, tapi saya yakin dari pihak fakultas akan memberi kebijakan ya, karena kondisi begini. Ini yang hadir 15 orang. Tapi tolong bagi kalian yang dari kelas B, coba kalian aktifkan mic kalian. Om Bagus mau hitung jumlahnya. Aktifkan mic kalian yang dari kelas B. Kelas A jangan aktifkan. Oke, Pak. Ya, ya. Ya, Om. Aktifkan mic. Orang. Sembilan. Kalau kelas A berapa sisanya ya? Kelas A mana? Kelas A. Coba yang kelas B matikan mic-nya. Atau Om Bagus matikan dari sini. Kelas A tolong dinyalakan lampunya. Mic-nya. Kelas A. Oh, cuman satu orang, dua orang kelas A ya. Erna sama Nurul. Ya. Iya, Om. Ya, terima kasih kalau gitu. Baik, langsung saja kita mulai. Yang hadir sampai sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16 orang. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berserah diri pada apa yang beliau ajarkan. Oh, bagus, mohon maaf sedikit ini saya terima telepon. Mohon maaf saya lagi online, nanti saya telepon lagi ngajar. Oke, nanti saya telepon. Ya, thank you ya. Assalamualaikum. Jadi Om Bagus lanjutkan. Hari ini saya pertama-tama minta maaf karena selama ini Om Bagus mencoba untuk menarik dua kelas bergabung jadi satu supaya enak penyampaiannya. Takutnya kalau ada yang lebih, ada yang kurang. Selama ini Om Bagus orientasi ke kelas A, saya pikir kelas B bisa menyesuaikan, tapi ternyata B banyak sekali yang tidak bisa ikut. Sekarang saya gilir, saya ikuti dulu maunya B, A yang ikut. Jadi ya bersabar, bergantian, tapi tidak usah khawatir karena setiap habis kuliah Om tetap share di YouTube. Jadi semua tetap bisa kuliah. Hanya memang kalau diorientasikan ke A semua dan akhirnya anak B nonton di YouTube, kasihan anak B karena tidak punya kesempatan untuk bertanya. Ya, jadi Om Bagus gilir. Mungkin minggu depan masih B, nah berikutnya akan selang-seling. Ya, baik. Om Bagus mau minta tolong sama asisten Om yang hadir ini, ada Saada sama siapa yang dari kelas B kemarin? Om Bagus lupa. Kelas B Alpi, ya. Om. Siapa? Alpi. Ada nggak? Alpi Hasanah. Nggak masuk Kayaknya dia. belum. Ya nggak masuk. Saada terakhir kita bahas apa? Bentar, Om. Cek dulu ya. Kemarin sih bahas tentang yang hikmah itu, Om. Hikmah. Oh ini Penentu datangnya hikmah ketika ngaji. Ya, oke, itu hanya tambahan untuk wawasan kita sebagai seorang public speaker di bidang agama. Om Bagus sekarang pengen mengembalikan kepada teori kita di public speaking. Ya, mohon dibuka lagi catatannya. Terakhir kita sudah sampai di public speaking, membahas apa? Coba dicek dulu.
pemahaman. Kalau di kelas B itu pemahaman esensi bicara, Om, yang mengekspresikan pikiran. Mengekspresikan pikiran ya. Oke, Pikiran. itu sama. Yang pemahaman Karena esensi terakhir bicara. itu kan di B juga Om Bagus kirim itu. Ya sama ya. Jadi Iya. untuk sementara A dan B itu sudah Om Bagus samakan supaya nanti tidak ada yang tumpang tindih informasinya, karena nanti ujian kita praktek ya, ujian kita praktek. Namun kalau tidak memungkinkan, ada 2 model ya, boleh saja teori, boleh juga bikin tugas ya. Tugasnya adalah berbicara di depan kamera kalian sendiri, lalu hasilnya itu dikirim ke Om gitu ya. Om Bagus mau lihat. Baik, alhamdulillah sekarang peserta bertambah menjadi 21 orang ya. Tolong seada dicatat, nanti terakhir Om Bagus minta 22 sekarang, 22. 23 sama Om. Jadi nanti tolong informasikan ke Om angka tertinggi berapa, itu yang saya report. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada materi. Ya, coba dicek apakah ini sudah kita bahas yang ini menyangkut tuntutan public speaker era milenial yang harus punya popularitas. Coba Saada lihat. Kelihatan nggak Saada? Atau sudah ke sini? Kalau ini kan sudah ini kan sudah. Coba dicek Saada. Yang ini khusus yang ini. Popularitas, otoritas. Itu sudah, Om. Sudah kan? Oke. Sudah. Yang ini sudah? Sudah. Oke, ini kan sudah. Ini sudah pertama sekali. Sekarang kalau ini sudah? Karena belum, kalau Om. saya ini belum. Nah, oke, kalau gitu. Belum, Om. Tadi belum. Oke, kalau gitu saya pertunjukkan dulu yang satunya ya, karena ini juga harus kalian lihat. Kalau ini sudah isi otak dalam berbicara? Belum juga ya? Belum, Om. Terus perbedaan antara talking dan speaking sudah? Belum. Belum, oke. Kalau gitu saya mulai saja dulu dari ini ya. Dari ini. Ya. Karena ini harus Om Bagus pilihkan. Kalau nggak dipilih nanti bingung. Karena satu semester itu kita nggak cukup kalau untuk paham semuanya. Sebentar ya. Nah, baik, kita mulai saja. Bagaimana kita memahami, masih dasar ya, bagaimana memahami korelasi antara berbicara dengan berpikir. Kenapa ini semua harus dipelajari, kenapa harus dibahas? Karena kita harus paham dari konsep dasar kita, teori dasar kita, bahwa berbicara adalah mengekspresikan pikiran. Ya, kenapa ada problem di berbicara? Karena pasti pikirannya. Jadi berbicara itu tidak ubahnya adalah kalau kita mau memahami dengan cepat, kita pahami saja kendaraan bermotor. Ya, motor itu kalau suaranya tidak enak, itu bukan gara-gara knalpot ya, selama knalpotnya masih standar. Kecuali kalau standar knalpotnya diganti. Ya, knalpotnya diganti. Ya, itu sama dengan seseorang fitness. Seseorang fitness itu kan sebenarnya knalpotnya diganti, penampilannya diganti. Jadi sebenarnya dia bukan pekerja keras, tapi karena dia fitness keras. Bedakan dengan orang yang pekerja keras, ototnya akan bagus. Tapi kalau fitness itu memaksakan untuk mengangkat, tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Ya, tiba-tiba membesar semua badannya, ya, pola makannya dan seterusnya. Akhirnya dia fokus ke knalpot. Yang saya bicara di sini adalah kendaraan yang standar. Jadi kalau kendaraanmu standar, knalpotnya standar, tiba-tiba suaranya nggak enak, itu bukan gara-gara knalpot, itu gara-gara mesin. Ya, sama dengan begini, ketika kamu buka komputermu, kamu lihat di layar monitor, kan komputer itu ada layar monitor, ada CPU. Kalau di laptop kan bergabung dia. Jadi kalau di layar monitormu kamu lihat virus,
jangan kau bongkar layar monitormu. Bukan layar monitor yang salah. Yang salah itu adalah CPU-nya. Ya, itu yang harus difahami. Jadi berbicara, kalau ada orang ngomongnya ngaco, jangan fokus pada omongannya, fokus isi otaknya. Itu isi otaknya ngaco. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa memahami korelasinya? Sama dengan ketika ada orang tidak bisa berbicara, jangan lihat suaranya tidak bagus, jangan lihat, tetapi isi otaknya itu yang bermasalah. Nah, bagaimana isi otak kaitannya dengan berbicara? Mari kita lihat. Jadi, pikiran manusia, ya, pikiran itu sudah bagus jelaskan beberapa saat yang lalu. Pikiran itu adalah proses berputarnya korteks, ya, berputarnya proses loading data. Itu harus diisi dengan yang pertama data. Ya. Kalau kekurangan data, maka dia tidak bisa bicara. Paling kamu cuma bilang, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Ya. Tetapi ada orang nggak tahu, ya nggak tahu, tapi karena punya pola pikir, akhirnya dia tetap menjawab. Boleh jadi itulah pembohong, ya. Boleh jadi itulah penipu, ya. Boleh jadi itulah orang yang sotoy, yang ngomong aja nggak ada isinya. Makanya kita kenal istilah tong kosong nyaring bunyinya. Itu dikarenakan tongnya kosong, tapi punya mekanisme niat yang salah. Dan niat itu yang mensugesti dirinya, akhirnya dia berbicara. Akhirnya kita dengarnya ngawur. Itu banyak kejadian. Om Bagus juga tidak mau melatih kalian untuk menjadi orang yang seperti itu. Oleh karena itu, Om Bagus pengennya kamu memahami bagaimana cara menjadi seorang pembicara yang baik. Ini, dasarnya ini ya. Dasarnya apa yang harus kamu masukkan di pikiran kita. Yang pertama data. Data apa saja yang harus dimasukin, Om? Kamu harus banyak ilmu. Kalau mau jadi orang yang hebat berbicara, miliki banyak ilmu. Ya. Era milenial adalah era keterbukaan informasi. Maka mestinya di era milenial ini tidak ada orang problem berbicara. Karena apa? Data bisa didapat dari mana-mana. Ya. Kecuali dia kena serangan psikologi komunikasi. Ya. Kejiwaannya. Contoh, dia memang orang yang pemalu. Banyak data, tapi pemalu. Banyak data, tapi tidak punya ilmu mekanisme penyampaian berbicara. Alias ilmu public speaking. Tidak punya. Ya. Atau banyak data, tapi salah menerima kondisi fisik. Ya. Makanya dia kena penyakit yang disebut dengan inferiority complex. Apa itu penyakit inferiority complex? Adalah penyakit yang berlebihan rasa tidak percaya diri. Tidak percaya diri yang berlebihan. Itu inferiority complex. Nah, lawannya dia sama-sama penyakit. Jadi inferiority complex itu penyakit dalam kepercayaan diri. Karena terlalu berlebihan takut, tidak percaya diri. Yang kedua, lawannya dia, tapi juga penyakit. Namanya superiority complex. Alias berlebihan kepercayaan diri. Nah, ini dua-duanya penyakit. Kenapa disebut penyakit? Menurut ajaran agama juga memang itu diakui penyakit karena Allah tidak suka kepada semua yang berlebihan. Berlebihan tidak percaya diri Allah tidak suka, berlebihan kepercayaan diri Allah tidak suka. Ya, jadi superiority complex dan inferiority complex. Nah, Om Bagus pengen menekankan ada orang ilmunya sudah banyak tapi kena penyakit inferiority complex, itu bisa menjadi distorsi ketika dia akan menjadi seorang public speaker. Contohnya kayak apa, Om? Dia tidak bisa menerima secara akal sehat ya tentang keberadaan fisiknya yang terlalu gemuk. Itu contoh ya. Gemuk, pendek, terus dia tidak bisa menerima itu, akhirnya setiap kali naik ada orang bisik-bisik dia tersinggung. Turun ya. Mana lagi? Inferiority complex, pendek, hitam ya dan seterusnya. Pokoknya memiliki fisik yang dia tidak ridho sama Allah, dia kena. Makanya saya
mengajak kalian semua, gak usah fokus kepada kondisi fisik. Karena segemuk-gemuknya orang, dulu seingat saya, Anda insya Allah juga tahu, pasti tahu dong MC yang namanya Huges. Dulu dia gemuk banget. Tapi dia tidak mempermasalahkan tubuh. Dia enjoy-enjoy saja. Dulu ada penyanyi yang namanya Farid Harja. Sudah botak, gendut. Tapi pede. Dia tidak mempermasalahkan itu. Ya, ada dulu juga penyanyi kurus banget. Doyok, pelawak. Dia santai-santai aja. Malah kondisinya itulah yang dijadikan komoditas untuk populer. Ya. Sama dengan begini, bagi Anda yang laki-laki ya, bagi Anda yang laki-laki. Pasti Anda marah kalau saya bilang Tukul lebih ganteng dari Anda. Pasti Anda marah. Tapi mengapa Tukul lebih percaya diri daripada Anda? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi, di jalan Allah tidak penting memikirkan kondisi fisik kita. Mau kita hitam, mau jerawatan, mau kita kecuali kalau kamu tahu kamu itu punya tabiat sifat yang buruk. Nah, itu bagus. Tapi kalau fisik itu bukan produk kita, fisik itu produk Allah. Nah, itu. Kecuali kalau kamu yang merubah fisikmu. Contoh, badan bagus-bagus, kamu tatoin semua. Nah, itu kamu yang cari gara-gara. Itu bukan Allah, kamu. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu. Ilmu kamu butuh. Ilmu apa saja, Om? Ilmu apa saja. Ya. Misalnya Bella, target hari ini saya pengen baca buku ini, saya lagi kangen nih sama Sirah Nabawiyah. Kok buka kitab-kitab Sirah Nabawiyah? Saya kangen sama informasi tentang kimia. Bukalah kimia. Buku-buku kimia. Dan tidak perlu sekarang kamu harus ke perpustakaan. Kamu searching Google. Om, misalnya si Saada bilang, Om, saya pengen ngelihat gimana sih wajahnya negara Belanda. Kok buka aja di Google, Belanda. Maka tambahlah ilmu kamu tentang pemahaman Belanda. Atau saya pengen tahu negara mana sih yang tidak pernah dijajah. Kau searching aja. Negara yang tidak pernah dijajah. Muncul itu semua. Gitu loh. Negara mana yang wilayahnya paling kecil. Itu jadi apa saja kamu mau. Om, saya itu kan paling nggak suka ya sama mata kuliah fisika. Tapi saya pengen mengikuti polanya Om. Saya pengen tahu apa itu fisika. Buka aja di Google. Bagaimana cara untuk menyukai fisika. Ketik aja di Google tuh. Maka nanti pasti ada aja itu yang tulis di situ. Entah bahasa Inggris, entah bahasa Indonesia, ya kita nggak tahu. Kau buka aja. Oh iya, begini caranya. Udah, kau ikuti aja polanya. Kau terapi dirimu untuk menyukai fisika. Apa yang terjadi? Maka kamu akan jumpain kepercayaan dirimu yang kemarin itu mungkin ada di angka 6,5, ya 7. Tiba-tiba bisa naik menjadi 9, 9,5. Kenapa? Ilmumu sudah banyak. Jadi, tugas untuk mengisi data di kepala kita berkaitan ilmu, ya harus banyak belajar. Yang kedua, kau harus banyak pengetahuan. Yaitu tadi dengan searching begitu. Ya. Perbanyaklah mendengar. Karena telinga itu fungsinya untuk mendengar. Mana lagi Om? Wawasan. Kalau pengen wawasan luas, ya kau harus bergerak. Jangan lahir di mana kamu? Saya lahir di Ciputat Om. SD-nya? Di Ciputat Om. Dulu waktu di TK, di depan SD saya Om. Satu komplek dengan SD-nya. Ya gitu. SMP-nya? Di Sanawiyah Om. Sanawiyah mana? Ya di komplek itu juga. Bayangkan. SMA-nya? Ya di situ juga Om. Kami satu keluarga semua sekolah di situ. Bayangkan rumahnya di situ, sekolahnya di situ. Kuliahmu di mana? Di UIN Om. La ilaha illallah. S2-nya di mana? Di UIN juga. S3-nya di mana? Di UIN juga Om. Lalu saya tanya, kamu kerja di mana? Saya ini Om, dosen. Di mana? Di UIN. Istrinya orang UIN ya? Iya, kok bagus tahu? Iya, mukamu ini muka UIN banget. Ternyata kuburannya sudah di UIN juga. Jadi bayangkan luasnya ini bumi Allah ciptakan, kita lahir besar di Ciputat sampai mati di Ciputat. Rugi nggak? Rugi banget.
Gitu loh. Jadi saran Om, kalau kamu pengen pikiranmu itu mekar, ada sebuah teori Om. Teori Om mengatakan, di mana kamu lahir, kalau kamu mau bagus pola pikirmu, tariklah benang, tariklah tali. Sejauh dari tempat lahirmu. Makanya itulah kita syukurnya mengapa di Islam ada perintah umroh atau haji. Karena kita menarik dari titik lahir kita. Kita bisa lihat. Gitu loh. Agama-agama lain tidak ada perintah begitu. Kita bersyukur. Ya, kita ada daya tarik untuk keluar. Nah, harapan Om, mumpung kalian masih muda, kalau kalian itu sudah married, susah. Waktu muda ngapain Om? Kalau ada rezeki, gue pengen lihat yang namanya Medan. Berangkat lo ke Medan. Syukur-syukur punya teman orang Medan satu kelas di UIN. Kampung lu di Medan ya? Boleh dong, sekali-sekali liburan, gue ikut lu pulang ya. Ntar gue bayar tiket sendiri pesawat. Nanti boleh nggak kalau selama di Medan aku numpang di rumahmu? Oh iya silakan, saya senang sekali. Dia juga senang bawa temen. Kamu juga senang, nggak usah bayar hotel. Ya makan mungkin lah, oke lah, ya bayar dengan atau kalau dia bilang, udah lah makan di rumah gue aja. Ya alhamdulillah. Kamu juga jalan-jalan ada guide di sana. Karena namanya orang kalau dikunjungi kampungnya oleh temannya, maka dialah guide yang terbaik. Contoh lah, misalnya Erna, ada temannya, katakanlah Bella. Erna, lu orang mana sih? Nah, gue pengen tahu nih kampung lu. Sini, gue yang bawa lu. Justru Erna nanti yang paling semangat bawa kamu jalan-jalan. Kenapa? Karena manusia itu paling suka bercerita tentang hal yang berkenaan dengan dirinya. Kalau perlu dia bawa kamu, nih ya, Bella ya, ini SD gue dulu nih. Gue waktu kecil sini. Itu penjual es itu langganan gue dulu tuh. Itu bayangin tuh bapak itu zaman gue SD sudah jualan. Dia akan sibuk terus bercerita. Dia akan ceritakan tempat-tempat rekreasi yang terbaik. Entah kenapa, memang Allah ciptakan sifat manusia itu seperti itu. Nah, liburan depan, temen lu yang di Lombok misalnya. Udah lu ikut ke Lombok. Wah, ada teman gua orang Jombang, ikut ke Jombang. Jadi, wawasan kamu tuh luas. Gitu. Apalagi kalau kamu mengenal banyak suku bangsa. Om Bagus ini, alhamdulillah hampir semua kota yang ada di Indonesia sih Om Bagus sudah kunjungi. Kota apa coba kau sebut? Saya sudah pernah ke sana. Ya. Wabil khusus 36 kota besar udah saya injak. Kota besarnya. Kota-kota kecilnya saya suka menyusup. Seneng Om Bagus dari dulu itu sejak SMP, SMA itu, waduh SMP itu saya sepedaan kemana-mana. SD itu udah sepeda kemana-mana saya. Apalagi waktu saya sudah mulai kuliah S1, begitu liburan, karena Om Bagus dulu S1-nya di Malang. Begitu liburan, nggak ada namanya saya pulang ke kampung itu. Udah keliling saya itu. Kadang-kadang ke Mojokerto, ke Jombang, ke Gresik, ke Bali, sampai ke Flores. Bayangkan. Karena saya pikir, rugi saya ini mumpung saya kadung merantau. Nanti saya pulang kalau saya sukses. Begitu. Ya, jadi Om Bagus sarankan, tolong wawasanmu perluas. Ya, wawasan juga ini maksudnya begini, bergerak di sini bukan hanya wawasan kota-kota ya, tetapi bagaimana kau mengenal banyak profesi. Kau harus punya teman penyiar, kau harus punya teman sales and marketing, kau harus punya teman pemerintah di pemerintahan, kau harus kenal teman di partai. Lalu kamu bertanya, bagaimana sih hidup berpartai gitu loh. Kamu harus kenal guru, kamu harus kenal dosen, kau harus kenal insinyur, kau harus kenal tukang elektronik, kau harus kenal ada arsitek, kau harus kenal orang sipil, kau harus kenal juga pilot, kau harus kenal dokter, kau harus berkawan. Jangan kita ini anak Usuludin, teman kita Usuludin semua. Ya sudah, otak kita ya itu-itu doang. Nggak bisa mekar. Bagaimana kau bisa menafsirkan ayat kalau database kita kurang? Ya, seperti itu. Baik, Om Bagus lanjutkan. Jadi, bergerak itu bukan hanya kota, tetapi kawan. Ya, sahabat. Kau harus banyak punya teman. Rugi kamu kuliah di Usuludin, di UIN kampus yang begitu besar, kamu temennya cuma anak Usuludin. Kamu juga harus ngetop di anak psikolog, kamu harus juga ngetop di ekonomi, kamu juga harus gaul sama anak tarbiyah, anak dirosat, anak dakwah. Usahakan kau punya kawan di situ.
Kalau dulu zaman Om Bagus itu S1, ya Allah, Om Bagus ini Fakultas Teknik Arsitek. Di Fakultas Teknik saja ada berapa jurusan? Itu saya gaul semua. Saya gaul di Fakultas Hukum, saya gaul di Fakultas Ekonomi, ya, di FISIP. Karena saya pikir sampai tukang parkirnya itu kalau Om Bagus lewat di fakultas lain itu teriak itu tukang parkirnya pasti. Karena sampai tukang parkir pun saya ajak gaul. Karena apa? Saya butuh kawan hidup saya ini. Nah, jadi jangan kita, tidak ada yang kenal. Misalnya, ada yang lebih parah lagi kadang-kadang ya. Ada yang lebih parah. Nah, tanya, Mbak, kuliah di mana? Oh, saya, misalnya Aik nih ketemu orang kan. Kuliah di mana, Mbak? Oh, saya di UIN. Oh, di fakultas apa? Usuludin. Lah, satu fakultas kita. Terus kamu semester berapa? Semester 5. Lah, kok sama? Kamu lagi ambil mata kuliah public speaking? Iya. Sama Om Bagus? Iya. Lah, kamu kelas apa? Kelas A. Sama. Kamu duduknya biasa di mana? Di depan sebelah kanan. Lah sama. Bayangkan sebelah kirinya loh. Dia tidak kenal. Parah banget gitu. Jadi Om Bagus titip pesan. Perbanyak. Misalnya Erna, kamu harus ngetop. Elo, Bella, Ai, kamu harus ngetop. Nggak boleh kamu hidup itu nggak ngetop. Rasul itu bukan hanya jarak geografis ya sama kita. Rasul itu jarak waktu. 1400 tahun jarak kita dengan Rasul. Kita masih kenal dia. Bayangkan. Nah kadang-kadang orang sudah meninggal 3 hari yang lalu sudah orang lupa. Lebih parah kan? Ada lagi belum meninggal aja kita udah lupa. Karena memang kita kagak kenal. Ya kan? Jadi usahakan kita bisa menjadi orang yang terkenal, tapi terkenal baik. Jangan terkenal karena maling, begal. Ya, kita lanjutkan. Pengalaman. Karena kita ini mau menjadi public speaker yang baik, pikiranmu itu harus penuh dengan pengalaman. Misalnya Erna ada yang nanya, nah lu tahu nggak ini? Gini, gue tahu. Ada di sana itu penjual ya, dawet ya, itu enak banget. Nah, kalau lu suka yang ada nangkanya, di daerah sana, tapi agak mahal, gini-gini. Dia tahu. Teman yang paling banyak tahu adalah teman yang paling mengasihkan. Akhirnya kita merasa one stop. Waduh, dengan Erna mah semua udah clear. Nah, gue mau beli kertas yang ada gini-gini. Itu namanya kertas buffalo. Nih, gue antar lo. Harganya sekian. Kau warna apa? Oh, ada warnanya. Nah, ada. Itu banyak warnanya. Ada 7 warna. Enak nggak? Terus tiba-tiba, nah, ada sepupu gue mau merit, cari MC. Ada teman gue MC. Nih, lo hubungi. Nah, temen gue juga itu yang mau merit, sepupu gue, dicari. Lu kenal nggak? Ada kenalan catering? Ya Allah, catering mah banyak. Mau yang harga berapa? Ini teman gue. Enak nggak sih punya kawan seperti itu? Akhirnya kamu disukai orang. Jangan menjadi kawan yang, nah, lu tahu ini nggak? Aduh, gue nggak tahu ya, sorry ya. Nah, lu punya kenalan? Enggak, lu kan tahu gue nggak orangnya nggak gaul. Nah, lu bisa nggak bantuin gue? Bantuin apa? Kakak gue mau merit. Lu seksi acara? Ya janganlah. Lu MC deh, apalagi itu. Nah, lu bisa ini nggak dekor? Nggak bisa. Atau gini deh, bantuin desain undangan. Nggak bisa gua. Lu jadi orang nggak bisa apa sih? Gitu. Itu yang menyebalkan. Jadi mulai sekarang, ambil semua itu menjadi pengalamanmu. Mumpung kamu sekarang dalam kondisi study. Ya, ingat loh ya, kamu itu mahasiswa. Satu-satunya maha yang Allah beri kepada hambanya, cuman mahasiswa. Yang lain milik Allah semua. Coba. Maha guru aja tidak dibeli. Kalau maha guru itu masih Allah. Kalau mahasiswa boleh kasih sama hambanya. Jadi kamu harus banyak melakukan hal-hal di muka bumi ini. Belajar potong rambut, belajar menjahit, belajar masak, biar suamimu ganteng. Biar istrimu tuh cantik. Walaupun laki-laki, belajar lo masak. Karena sebenarnya kalau mau tahu ilmu masak, yang paling bagus kalau masak itu bukan perempuan. Salah. Karena perempuan itu tidak berani mengeksplor masakan. Dia cuma bisa patuh. Jadi kalau rawon itu begini. Yang berani mengeksplor itu laki. Bayangkan dia bilang dia mau bikin rawon, kita makan rasanya seperti semur. Itu laki-laki. Ya, dia berani mengeksplor resep. Gitu. Ya. Makanya kan chef-chef di hotel itu jarang perempuan. Laki itu.
restoran-restoran besar itu di Eropa itu ya laki semua, jarang ada perempuan. Ya, tapi kalau di Indonesia lucu, kalau ada laki-laki jago masak tuh banci. Ya, karena itu kesalahpahaman orang Indonesia, dipikir masak itu urusan perempuan. Oh salah, dari agama aja itu tugas laki-laki. Ya, tugas laki-laki dalam rumah tangga ya. 1, menyiapkan nafkah. Yang kedua, membersihkan rumah. Yang ketiga, cuci baju. Yang keempat, masak. Yang kelima, jaga kebersihan rumah, jaga keamanan. Coba, banyak sekali kan tugas laki itu. Tugas perempuan sebagai istri itu cuma satu saja tugasnya, yaitu patuh kepada suami. Jadi kalau suami bilang, Erna, masakin, gue lapar, masakin. Jadi tugasnya cuma satu, patuh. Erna, cuciin baju. Iya mas, dicuci baju. Jadi tugas lu cuma satu kok. Laki-laki itu tugasnya banyak. Oke, Om Bagus lanjut. Setelah data kita sudah banyak, jangan cepat GR. Cara berpikirnya sudah bagus belum? Kalau kita berbicara cara berpikir, itu juga harus tahu sifat berpikir kita. Ada orang cara berpikirnya tuh muter dan karu-karuan. Ada cara berpikir tuh hang dulu. Ada cara berpikir tuh negatif dulu. Setiap apa-apa yang dilihat negatifnya. Itu cara berpikir. Ada juga cara berpikirnya tuh setiap ada masalah, disimpan dulu sebentar ya. Nanti malam saya pikirin. Lah, orang kita ini tanya sekarang kok nanti malam. Ya, kamu bisa rasakan itu kalau kau sudah memulai start untuk melakukan hubungan asmara. Nah, kau bisa tahu itu pasangan hidupmu, calon pasangan hidupmu. Cewek nih, nembak cowok. Cowok nembak cewek. Kalau tipe yang cara berpikirnya lama, apa ceweknya bilang? Sebentar, ngapain kamu mau pacaran sama saya? Emang benar kamu mencintai saya? Terlalu banyak pertanyaan. Sudah gitu, dipikir dengan dia bertanya begitu sudah tuntas. Ternyata ujung-ujungnya dia bilang, bentar ya, saya pikirin dulu. Terus berapa lama? Kasih saya waktu setengah tahun. Wah, keburu mati gitu ya. Jadi ada tipe seperti itu. Ada juga orang yang sotoy. Cara berpikirnya itu cepat. Ditembak sekarang, dijawab sekarang. Misalnya, aku cinta padamu. Dijawabnya langsung, aku enggak. Udah selesai gitu. Jadi langsung segera. Ya. Yang berikut sifat berpikir. Sifat berpikir ini apakah negatif atau positif? Kecepatan berpikir, apakah dia termasuk orang yang lama loadingnya atau cepat loadingnya? Itu tergantung kecepatan kita menghadapi permasalahan. Yang kelima, pengalaman berpikir. Apakah kamu senang berpikir? Kalau senang berpikir, kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan. Karena orang yang senang berpikir, pasti dia akan menjadi konsultan yang baik maupun formal, baik formal maupun non formal. Contoh, misalnya Elo, setiap ada masalah temannya di kelas pasti lari ke dia. Ya, mungkin auramu itu udah terlihat, aura berpikirmu itu terlihat dari perhatian kamu, sorot mata. Ya, nanti kita akan pelajari apa itu sorot mata. Ya. Dari sorot mata ketika kita berkomunikasi itu bisa kelihatan, ini kawan peduli, ini kawan tidak peduli, ini kawan sombong, ini kawan sehat, ini kawan malas, ini kawan rajin, ini kawan penuh semangat, ini kawan penuh negatif thinking. Itu bisa terlihat dari mata. Hebatnya komunikasi situ. Ya. Dan ini tidak suudon karena Allah sendiri mengatakan di setiap ciptaanku kutitip tanda-tanda. Siapa yang bisa melihat tanda-tanda itu adalah hambaku yang mau menggunakan akal pikirannya. Nah, kalau orang mau menggunakan akal pikiran, lalu berpikirnya dia ulang-ulang, kan akhirnya jadi pengalaman. Jadi orang yang berpengalaman berpikir adalah orang yang paling asik kita mintai pendapat. Gitu loh. Dibanding orang yang dikit-dikit, emang gue pikirin, gue paling malas mikir, Gak usah nanya ke gue malas, gue pusing nih, gue mumet nih, gue. Kalau Om Bagus tidak. Om Bagus dalam hidup Om paling suka kalau ada orang bertanya. Karena bagi saya, setiap pertanyaan itu nambah ilmu untuk saya. Karena Om Bagus meyakini, fa'inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Setiap kali ada masalah, itu bareng datang solusinya. Jadi kalau ada orang datang ke kita membawa masalah, fokuslah kepada solusi. Oh, Allah lagi bawa masalah orang ini ke saya nih. Berarti sebentar lagi saya dapat ilmunya.
Makanya kenapa Om Bagus jadi motivator? Karena hari-hari terima masalah orang. Jadi kalau besok ada yang datang, Om Bagus begini, begini caranya nih, ini begini, ini kan orang begini. Kenapa? Karena ini pasien tahun berapa sudah membawa masalah seperti ini. Om Bagus tahu jawabannya. Seperti itu. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Tolong, yang keenam, kalian memperbanyak melakukan riset dalam hidupmu. Riset apa saja? Riset tidak selamanya harus formal, bikin penelitian diketik, tidak penting. Riset itu, saya pengen tahu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan dulu ban motor itu gampang kempes. Sekarang kan jarang sekali kita lihat orang itu motornya kempes. Atau coba kau riset, kenapa sih dulu orang-orang bikin ban itu harus ada ban dalam, sekarang kok semua mengarah ke tubeless? Atau kau riset begini, katanya zaman Om Bagus sekolah, mau cari orang jilbab satu sekolah itu, paling banyak itu 3, 4. Sekarang sekolah umum saja, cewek-cewek itu rata-rata pakai jilbab loh. Sekarang mau cari pegawai negeri yang tidak pakai jilbab, susah kalau dia muslim. Rata-rata jilbab semua. Dulu orang pakai jilbab, orang langsung bilang, "Ush, aliran keras nih." Sekarang wanita Indonesia, nah coba kau pikirkan, apa yang menyebabkan orang Indonesia, wanita muslimah, itu sekarang banyak sekali pakai jilbab. Bahkan anaknya baru umur 2 tahun aja udah tutup aurat. Ada yang masih bayi digendong kemana-mana udah pakai jilbab. Bayangin loh. Bayangin. Makanya di Indonesia itu yang namanya penataan rambut itu sebentar lagi mati. Perempuan. Kenapa? Nggak ada lagi penataan rambut. Yang ada penataan jilbab. Jadi jilbabnya yang ditata. Jadi ini cowok-cowok juga hati-hati kamu kalau jatuh cinta sama cewek di Indonesia. Jangan sampai pas suatu ketika kamu naksir, kamu muda ini, kau nikah pas malam pertama dibuka jilbabnya, ternyata krinyol rambutnya. Atau ternyata botak. Nah, itu namanya tebak-tebak buah manggis. Salah tebak, muka meringis. Itu anekdot ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tolong, kamu banyak riset. Kenapa sih anak-anak sekarang itu susah sekali disuruh ngaji? Kenapa sih anak-anak sekarang itu beda dengan kalian? Ya, jadi atau Om Bagus kasih kamu PR, kenapa sih orang-orang sekarang sukanya ngomong begini? Kenapa sih anak-anak sekarang itu beda sama kita-kita ya? Coba deh, kamu kumpul Erna, Elo, Bella, Ai. Kau jalan berempat, coba kau lihat anak-anak SMP. Kau bilang, kok mereka beda ya sama kita dulu ya? Kita nggak gitu banget loh. Kita begini. Coba, apa yang menyebabkan guru-guru, dosen-dosen sekarang itu ngomong gitu? Apa yang menyebabkan? Ternyata setelah Om Bagus riset, emang setiap era namanya guru selalu ngomong gitu. Eranya Om, gurunya ya beda. Eranya Om, anak SMA ya beda. Karena mana ada zaman yang sama. Jadi jangan lagi bilang, anak sekarang sama dulu itu beda Om. Nah iyalah, yang dulu itu sekarang udah tua. Kalau dia tetap sama, namanya tidak berkembang. Nah itu yang harus kalian pahami. Ya, saya lanjutkan. Dari 6 poin inilah yang kita ekspresikan ketika kita sedang berbicara. Makanya di sini ketemu kenapa ada orang kalau berbicara itu asik. Kenapa ada orang kalau berbicara itu membosankan. Karena dia kekurangan 6 poin ini. Ya. Nah, inilah yang kita ekspresikan. Berarti sudah ketemu nih ilmunya. Ilmu berbicara, ada ilmu data. Ya, ini ilmu datanya, perhatikan. Ini ilmu data, jangan sampai ada yang kurang. Dan ilmu ekspresi. Jadi walaupun Om Bagus kasih kamu ilmu acting, ilmu ekspresi, tapi kalau kamu tidak bantu Om untuk isi data, Om Bagus mau ngapain?
Kamu jago gestur, jago mimik, jago vokalisasi, tapi nggak ada materi. Sama dengan kamu jago nyetir, jago jumping, slalom, tapi nggak ada bensin. Jadi kamu yang bantu Om Bagus ajari kamu bermanuver, Om Bagus ajari kamu cara ngisi bensin, tapi kamu yang cari bensin sendiri. Kalau Om Bagus yang siapkan semua, Om Bagus aja yang ngomong kalau gitu. Ya, kita lanjut. Jadi, untuk berekspresi, kita butuh syarat. Syarat pertama dalam ekspresi itu tidak bisa kita jalankan kalau tidak melakukan penghayatan. Jadi, mulai sekarang, setiap kami berbicara, kamu harus menghayati apa arti kata. Karena tanpa memahami arti kata, kamu nanti salah ekspresi. Contoh ya, saya kasih tunjuk kamu contoh salah ekspresi. Misalnya, kamu ngomong sama audiens dalam rangka mengajaknya untuk memahami agama. Lalu kau mengucap kata berdosa. Sekarang Om Bagus tanya sama Elo, berdosa itu apakah kondisi yang baik atau kondisi yang buruk? Berdosa. Kondisi yang buruk. Kondisi yang buruk. Nah, kalau kondisi buruk, saya senyum. Saya ngomong di sini sama Erna. Erna, kamu jangan begitu, Nak. Itu perbuatan orang yang berdosa. Saya senyum. Apa itu jadi? Salah penghayatan. Lucunya kalau saya suruh dia berbuat kebaikan, kok malah saya mukanya meringis. Contoh ya. Kamu itu harus banyak beramal soleh. Karena itu amal yang baik. Tapi muka saya begini. Salah lagi. Disebutlah tidak selaras. Karena di dalam ilmu public speaking ada yang disebut dengan keselarasan 3V. Keselarasan 3V. Nanti kita bahas. Apa itu yang disebut dengan keselarasan 3V? V pertama harus selaras dengan V kedua, harus selaras dengan V ketiga. Nah, ini semua masuk dalam mata kuliah, dalam aplikasi acting. Jadi acting itu bukan hanya sekedar bergerak, bersuara, terus mau jadi bintang film. Bukan. Acting itu untuk menggenapkan syarat daripada bagaimana kita menyampaikan sebuah maksud. Jadi kalau Elo bilang dia pengen menyampaikan ini sesuatu yang buruk, negatif, jangan kau senyum. Begitupun sebaliknya, kalau kau pengen menyampaikan ini sesuatu yang baik, jangan meringis. Jangan melengut. Nah, kadang-kadang kita tidak. Misalnya Elo datang ke kampus, mukanya manyun. Saya tanya, Lo, kamu bahagia? Dia bilang ini, bahagia banget Om. Ada apa Om tanyanya? Loh, kok ada orang bahagia ngomongnya kayak gitu? Iya kan? Jadi kalau kau bahagia, ya wujudkanlah bahagia itu, jangan cuma di dalam. Harus kau keluarkan ini sampai di mukamu. Makanya kenapa Rasul suruh kita supaya kita tergolong dengan orang bersyukur, perbanyak bersedekah. Bersedekah itu serendah-rendahnya sedekah itu senyuman. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Baik, Om Bagus lanjutkan. Om, Ya, silakan. ini banyak teman-teman yang belum bisa masuk ke kelas Zoom Kenapa? ini. Karena itu tadi katanya harus masukkan password. Loh, enggak perlu. Di WA itu tinggal dia klik Iya, linknya saja. Tapi mereka 3 orang itu gak bisa masuk Om. Selalu masukkan password gitu. Itu gimana Om? Oh, sebentar. Saya ini sebentar ya. Sebenarnya tidak penting. Dalam hubungan Zoom ini, kita tidak perlu memasukkan yang kayak gitu. Sebentar. Tapi kalau memang dia butuh, ya saya kasih. Ya, biasanya yang masuknya lewat laptop. Tadi saya masuk lewat laptop juga harus pakai password. Bagus kan hari-hari pakai laptop. Jadi tidak langsung klik aja jadi. Langsung klik aja. Jadi langsung klik, adaptasi, dia jalan sendiri. Yang penting di laptopnya sudah ada program Zoom-nya. Sebentar, saya fotokan aja. Ya, tinggal saya kirim.
Kebaca nggak ya? Oh, kebaca. Tinggal lihat. Di anak B atau anak A? B, kelas B. Udah saya kirim. Terima kasih informasinya. Untung kamu bilang, kalau enggak. Iya, maaf motong Om. Enggak apa-apa. Memang harus kamu potong. Kalau enggak, Om Bagus kan nggak tahu. Baik, sampai di mana tadi? Di ekspresi 3 kesalahan ya. Jadi, sekali lagi, syarat kita sebelum mengekspresikan sesuatu, ya, itu harus kita melakukan penghayatan. Kalau kita tidak melakukan penghayatan, tidak bisa kita mengekspresikan sesuatu, karena kamu tidak tahu. Jangan sampai nanti kamu salah ekspresi. Gitu loh. Karena kalau salah ekspresi, jadi kacau lah komunikasi kita. Gitu. Di sini ada yang sebentar ya, sebentar, ini ada sebentar. Oh ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai di sini. Ada? Kalau tidak ada, kalau Ayo kalau Om, ada yang di- Arif, kalau ada- Arif. Ya, kalau ada yang mau ditanya, langsung buka mic-nya sendiri, sebutkan nama. Tadi saya dengar Arif, silakan, Mas Iya, Arif. hadir Om. Ya, silakan. Bentar. Gini Om, Ya, tadi kan Om menjelaskan ada kecepatan berpikir. ya, Mungkin ada juga sih beberapa orang ya, yang berpikirnya itu lama, biasanya disebutnya sih loading. ya. Itu Ya. apa sih Om penyebabnya, kenapa bisa loading kayak gitu? Jam terbang. Jam terbang. Jam terbang dia berpikir itu. Tidak dibiasakan. Yang kedua, berat ringannya pikiran yang dia mau terima. Kalau dia sudah terbiasa berpikiran berat, dan hidupnya banyak masalah, tapi dia mengatasi masalah itu dengan positive thinking, maka terjadi peningkatan daya pikir. Nah, hanya masalahnya kita ini, dari kecil, ya ada anak-anak yang sudah tidak dilibatkan oleh orang tuanya tentang cara berpikir. Jadi bersyukurlah kita lahir dari keluarga orang yang miskin. Itu dulu. Dari ilmu fikir, Om Bagus memutuskan itu. Kenapa? Orang miskin, anak-anaknya dari kecil itu sudah dia latih berpikir. Disuruh melihat. Dan syukurnya orang miskin itu, matanya kebuka. Akhirnya dia banyak punya cita-cita. Anak orang kaya itu tidak ada. Nyaris tidak punya cita-cita. Kenapa? Mau ini sudah ada, mau itu sudah ada. Duh, kalau orang miskin itu enaknya apa? Kita mau sepeda aja masih mikir, ya gimana ya caranya punya sepeda ya. Akhirnya kecil-kecil sudah jualan pepaya, sudah jualan es, dia sudah bisa menghitung uang. Sementara anaknya orang kaya, hitung uang aja tidak bisa. Dikasih ini berapa kembaliannya, tidak paham. Coba bayangkan. Ya. Jadi kita butuh problem. Kita butuh pengulangan. Jadi kita bukan hanya butuh problem, tapi kita butuh problem yang besar. Yang kedua, kita butuh durasinya, pengulangannya, ya, dinamisasinya itu rapat. Jangan kita tiap 5 tahun doang ada ujian. Nah, jangan dong. Kalau perlu setiap hari ada ujian. Itulah. Maaf Om, tadi jaringannya putus. Tapi ini sekarang terdengar. Sekarang terdengar. Iya, kedengar Om. Oke, jadi sekali lagi, Arif, Om Bagus ingatkan bahwa kenapa seseorang itu problem di berpikirnya, kecepatannya dikarenakan satu, dia kekurangan kesempatan berpikir. Bisa saja dari dirinya yang salah, ya, atau tidak dibiasakan, diajarkan oleh orang tuanya. Sudah, ini nggak usah pikirin.
Kadang-kadang kamu ingat tak? Kadang-kadang ya mohon maaf ya Om Bagus tidak menyalahkan semua orang tua ya, tapi ada niat tertentu. Tetapi membiarkan anak tidak memahami kondisi orang tua itu juga salah. Contoh, sering nggak kita itu kalau bapak ibu kita ngobrol sama temannya kita, sana-sana, nggak usah dengar ini ngomong orang tua. Begitu kita SMP, sana-sana ini orang tua. SMA, sana-sana ini orang tua. Begitu kau sudah kuliah, sana. Ini ngomong orang tua. Nah lucunya, Arif bakal jadi orang tua nggak? Bakal kan? Nah kapan kamu terakhir belajar menjadi orang tua? Omongannya. Nggak ada. Karena orang tua kalau ngobrol tidak pernah melibatkan kita. Akhirnya apa yang terjadi ketika kau jadi orang tua? Kekurangan data. Gitu. Paling asik itu dari kecil bapak ibumu sudah tiap hari ribut tengkar. Keren tuh. Kamu udah lihat itu masalah. Makanya kenapa Rasulullah itu hebat? Karena dari kecil bapak ibunya udah diambil sama Allah. Makanya anak yatim itu otaknya luar biasa sebenarnya. Apalagi bisa yatim piatu. Keren itu. Nah, kita ini sampai tua ditemani bapak ibu. Akhirnya kita ini kekanak-kanakan. Kecuali bapak ibu kita itu pinter ngajarinya. Kita jadi orang yang smart. Atau minimal kita lahir dari keluarga miskin, bersyukurlah. Karena anaknya orang miskin itu otaknya jalan. Anaknya orang kaya tuh, begitu terus dia kalau ngomong. Nah, itu tidak semua ya, tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Begitu Rip, jawaban Om. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung buka mic-nya aja. Hari ini alhamdulillah sampai 34 orang yang kuliah, subhanallah. Ini terbanyak. Terbanyak ini. Kalau enggak ada yang mau bertanya, Om Bagus lanjutkan ya. Baik, sekarang kita fokus kepada kelanjutannya. Jadi syarat untuk berekspresi harus menghayati dulu materi apa yang akan kau bawa dan kata-kata apa yang kau pilih untuk menyusun kalimat ketika menyampaikan. Dihayati. Makanya banyak-banyak menghayati. Nah, pekerjaan penghayatan ini ada di pengalaman berpikir, riset, kreativitas. Kalau gue ngomong gini tersinggung nggak sih dia? Kalau gue begini, kira-kira saya ucapkan kata begini, dia tersinggung nggak sih? Kalau saya ngomong begini, ini apakah ini sopan atau enggak? Gitu loh. Ya. Dan tolong yang penting dihayati adalah mana kata-kata yang merupakan bahagian daripada berbicara, mana kata-kata yang berkaitan dengan ngomong. Misalnya, Bella berbicara di depan umum. Tapi dia kurang banyak menghayati fungsi kata dan penempatan kata. Lalu Bella ngomong gini, apa kabar teman-teman? Kalian ini berasal dari mana saja kalian? Kalian itu di dalam speaking itu kasar. Dianggap tidak beretika. Walaupun ada suku tertentu, kalau menyebut kata kalian itu udah biasa. Jadi sekali lagi, disebut speaking, berbicara, itu ranahnya harus ukuran nasional. Nggak boleh kita itu berbicara yang memfokuskan diri kepada daerah kita saja. Karena contoh, kita pakai bahasa kita pakai di kota lain. Belum tentu loh kata-kata itu baik. Gitu? Contoh. Kata kalian itu di daerah Sumatera itu lazim, biasa. Kalian dari mana? Kalian dari mana? Ya, tapi itu kalau perbicaraan ngomong, tapi kalau kamu jadikan speaking, maka itu akan menjadi merendahkan orang karena kalian itu merendahkan orang. Apalagi ko, ya kalau di Makassar itu kalau sudah pakai ko dari mana? Wah, tersinggung itu orang-orang. Kecuali kalau sahabatmu yang berbicara seperti itu, jadi seperti itu. Saya lanjutkan.
Di dalam mengekspresikan, setelah kita memahami penghayatan, barulah kita pindah urusan yang kedua, yaitu kita mengurusi mimik kita. Muka kita ini ketika berbicara. Nah, kalau kita tidak mempelajari teknologi mimik, nanti ada yang salah. Ya, karena di era milenial lebih parah lagi. Semakin tidak punya kekuatan mimik, susah Anda melakukan persuasive speaking. Apalagi kalau Anda niatnya berbicara itu untuk mempengaruhi orang. Berdakwah itu kan mempengaruhi orang. Supaya orang mau terhipnotis untuk patuh, beriman, takwa kepada Allah. Itu tujuan dakwah. Ya. Jadi, mimik harus dipelajari. Apalagi Om, suara. Berarti nanti Om Bagus ajarkan kalian memainkan mimik. Ya, kalau sampai corona ini tidak tuntas juga, ya terpaksa kita praktek online. Ya, karena ini kan tidak bisa, ini mata kuliah skill soalnya. Bukan hanya knowledge, jadi tidak bisa kalian cuma baca bukunya terus bisa jadi public speaker, nggak bisa. Kalian harus menyaksikan contoh-contoh. Nanti Om Bagus akan ajak kalian praktek, tapi pakai teknologi online, nggak apa-apa. Nanti kita cari solusinya bagaimana caranya. Ya. Nah, suara. Ternyata suara itu juga punya yang istilah Om vokalisasi. Yang vokalisasi ini adalah teknik untuk memanfaatkan potensi suara agar bisa menciptakan ekspresi. Suara begini, kalau Om saya kalau mau mengatakan kepada dia saya marah, suara saya itu harus bagaimana sih? Jadi kalau kamu tidak marah, jangan bunyikan suaramu seperti itu. Berarti kamu kurang penghayatan. Om, saya pengen ngomong, saya pengen mempengaruhi si Arif. Saya pengen ajak dia kebaikan. Waktu ngomong mau kok gimana? Sebentar Om, tapi tiba-tiba dia tersinggung. Oke, bagaimana cara kau berbicara? Padahal saya ngomong begini loh Om, ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik katanya. Ya, verbalnya baik. Mukamu itu loh baik nggak? Suaramu itu pada saat kau bunyikan benar nggak? Jadi dia tersinggung ternyata gara-gara suara. Ya, Om Bagus kasih contoh ya. Om Bagus kasih contoh. Jadi sebenarnya di dalam ilmu speaking, ya, kata itu paling sedikit membawa makna, membawa hakikat. Kata itu. Yang paling kuat daya hipnotisnya itu justru apa yang orang lihat. Dan bagaimana saya membunyikan suara. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Om Bagus nanya sama kalian ya, tolong kalian jawab. Apa arti kata ayo? Bilkis, apa arti kata ayo? Mengajak. Mengajak ya? Oke, kita pindah lagi. Lutfia, apa arti kata ayo? Ajakan, Om. Ajakan ya, berarti hampir sama dengan Bilkis ya. Oke, yang terakhir. Saiful. Saiful, apa arti kata ayo? Sebuah apa ya? Ajakan juga sih Om. Nah, sama dah. Ajakan. Oke, Mengajak. sekarang apakah yang saya sampaikan ini cocok dengan pemahaman kamu? Ya. Perhatikan, saya akan memperagakan kata ayo. Ya, sebentar, ini saya Oke. Saya ngomong yang pertama. Kata ayo pertama. Saya ngomong, ayo. Apakah itu mengajak? Satu, ya. Yang kedua, saya ngomong lagi. Sinta jalan sama Lutfia, sama Elo. Dia akan masuk di sebuah ruangan di kampus. Lalu saya berteriak dari jauh. Ayo! Ayo! Enggak Pak, enggak jadi. Dia keluar. Apakah mengajak? Nah, jadi dari vokalisasi saja, kata ayo ini tidak selamanya sifatnya adalah, apa artinya adalah mengajak loh. Apalagi kalau saya bilang gini, ayo.
Kamu udah berangkat itu. Kamu udah berangkat itu. Misalnya si siapa? Safiul ngomong gini. Om, ayo om. Saya bilang, ayo. Apakah kamu berangkat, Bul? Atau tidak? Waktu Om Bagus ngomong gitu. Ayo. Apa kau bilang? Ayo. Kau bilang, kenapa ini? Om Bagus marah. Om Bagus ini. Karena kata ayo itu, kalau ditulis, selamanya artinya mengajak, ajakan. Tapi ketika diekspresikan, tunggu dulu. Bisa berubah. Makanya, jangan kamu GR kalau kau sudah mengucap kata. Tapi kau harus hayati dulu, cara kau mengucapkannya itu sudah benar atau belum. Makanya kenapa banyak orang tidak suka sama kita. Kita bilang gini, Om, padahal saya kan baik, Om. Saya ngajak dia kepada kebaikan. Saya kan ngomong begini, saya ngomong begitu. Tapi dia tersinggung. Ya, cara kamu menyampaikannya. Gitu. Jadi paham ya? Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebutkan nama, silakan bertanya. Bilkis. Ya, silakan Bilkis, buka mic-nya. Udah, Om. Silakan. Gimana caranya agar kita menyadarkan orang, padahal jadi orang itu udah kebiasaan ngomong yang buruk gitu, Om. Tapi pas dibilangin itu marah gitu, tersinggung, kayak nggak nerima. Ya. Jadi yang ditanyakan? Ya bagaimana caranya kita tuh Bisa menyadarkan. kalau Suara Bilkis ya, ini gitu, putus-putus. Bilkis, matikan aja dulu videomu. Matikan videomu, suaramu aja. Karena kalau sinyalmu tidak bagus, kau nyalakan kamera, itu menyedot power. Power untuk transmit. Maka matikan dulu. Ya, Om, udah, Om. Nah, ini sekarang suaramu jelas. Coba. Jadi pertanyaanmu adalah Gimana cara? Ya. Bagaimana caranya menyadarkan orang? Iya, Om, gitu, Om. Oke, pertanyaan Om. Sebelum Om Bagus jawab. Ya, ini agak geli dengarnya pertanyaan Om ini. Agak miris, agak sinis. Ya, tapi ini hanya berwacana. Ya, hanya berwacana. Jangan nilai pertanyaan Om. Nah, dengarkan pertanyaannya untuk semua, bukan untuk Bilkis saja. Dengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, emang lu siapa mau nyadarin orang? Sekelas Rasul saja, itu diingatkan sama Allah. Sungguh wahai Muhammad, masalah hidayah itu aku, bukan kamu. Sekelas Muhammad. Loh kita kok mau nyadarin orang? Kalau ada ilmunya, Bilkis, ya, kalau Om. ada ilmunya, sudah banyak orang sadar. Jadi mungkin yang kau maksud, bagaimana berikhtiar untuk membantu orang. Mungkin itu yang kau maksudkan. Kalau Iya, Om, mungkin kayak gitu. Kalau itu yang kau maksud, ya sampaikan saja. Dengan cara yang baik. Cara yang baik itulah kita pelajari sekarang. Sampaikan saja. Masalah dia tobat atau tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Tugas kita hanya ikhtiar. Jangankan masalah urusan psikologi, urusan kesehatan aja. Tugas kita hanya ikhtiar. Masalah sehat dan sakit, itu Allah. Ya, tapi jangan juga salah kaprah. Akhirnya kita bilang, kalau memang Allah takdirkan sakit, ya sakit. Mau takdirkan sehat, ya sehat. Kita mah santai aja. Tidak begitu. Rasul suruh kita ikhtiar. Agama ini diciptakan untuk ikhtiar. Bukan untuk pasrah. Kita dilarang pasrah.
Kita disuruh ikhtiar dan istiqomah. Jangan sekali-sekali ikhtiarnya. Istiqomah. Makanya enggak ada itu yang namanya kiai yang tidak istiqomah. Kiai enggak sholat subuh. Oh, saya sholat subuh terakhir 2003 itu. Kalau Isa, kiai, oh, saya Isa 2007 terakhir. Berarti dia enggak istiqomah. Dia istirahat. Nah, bisa dipahami kan? Bisa Om. Jadi bagaimana caranya? Kalau ditanya, Om, bagaimana upaya kita biar orang itu kita berupaya serang dia terus biar dia itu tobat? Gampang. Sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, usahakan penyampaianmu itu sudah kau kerjakan. Beri dia motivasi. Beri dia, atau kau lakukan dulu passing leading. Apa itu passing leading, Om? Contoh nih, saya nggak kenal sama Syafiul. Ya, saya tidak kenal dengan Syafiul. Walaupun saya ini jago psikologi, ya, walaupun saya ini jago terapi, tapi saya tidak kenal sama Syafiul. Syafiul juga tidak kenal sama Om Bagus. Lalu tiba-tiba saya ketemu di jalan. Saya bilang, mohon maaf ya Mas, namanya siapa? Oh, Syafiul, Pak. Ada apa, Pak? Anda saya lihat ini sifatnya jelek loh. Anda ini cara jalannya enggak begini. Sana Anda ini cara jalannya. Apa Syafiul bilang? Siapa loh? Sampai saya mengaku ahli saja, apa dia bilang? Biar lo ahli, urusan gua. Gua mau jalan begini, suka-suka gua. Ngapain lu pusing? Itu dikarenakan apa? Orang akan menutup dirinya kepada orang lain yang belum dia kenal. Itu pertama. Ya, pegang ini catatan, simpan di otakmu. Orang akan menutup dirinya kepada orang lain yang belum dia kenal. Yang kedua, orang menutup dirinya kepada orang lain yang sudah dikenal, tapi dia tidak suka. Jadi biar kita kenal sama Lutfia. Kalau kau tidak suka, biar Lutfia ngomong apa, kau bilang, suka-suka gue dong, ngapain lu pusingin gue? Lu kenal Lutfia, lu kenal. Tapi karena lu tidak suka sama Lutfia, lu nggak mau. Makanya contoh ya, misalnya gini, Erna tidak sadar bermusuhan dengan Ai. Ai juga begitu. Bermusuhan dengan Erna. Tiba-tiba si Ai ini datang ke toko sepatu ditemani Elok. Elok bilang, Yi, sepatu ini aja nih yang bagus nih. Yang ditunjuk itu sepatu mirip sepatunya Erna. Apa kata Ai? Ogah, itu kan sepatunya Erna. Males gue pakai kayak dia. Ngapain gue ikut-ikutan dia? Tapi lucunya, kenapa kalau kamu sahabat sama Erna, lu akan cari sepatu mirip sepatunya Erna. Bahkan kalau perlu, nak, antarin gue dong. Nah, kemana? Beli sepatu tuh, sepatu yang lu pakai kemarin, biar kita sama. Akhirnya kau tengkar sama Erna, itu sepatu kau nggak mau pakai. Kenapa? Gue malas, gue enak lihat ya. Itulah hukum psikologi komunikasi. Jadi, yang pertama adalah orang tidak akan membuka diri kepada yang dia tidak kenal. Yang kedua, kalau sudah kita kenal Om, boleh kita kenal, kita tetap menutup diri kalau kita tidak menyukainya. Yang ketiga Om, kamu sudah suka tapi dia bukan pakarnya. Makanya rumusnya jangan, walaupun kita ini sudah pakar, tapi kalau kita tidak diminta, jangan. Tapi kalau kamu sudah diakui internasional, ya misalnya Ai ini jago pasang jilbab, sudah juara internasional. Lalu ketemu Elok pakai jilbabnya sudah bagus menurut Elok, tapi Ai bilang, loh, kalau kamu mau kelihatan lebih baik posisi jilbabmu ini, kalau pakai yang model begini, warna begini, bahan begini, kamu harus kasih rumbai di sini, kamu harus begini, kamu harus begini. Pasti Elok catat. Kenapa? Elok bangga yang ngomong ini juara internasional. Lalu kalau perlu dia pakai, dan besok dia akan ngomong sama Erna, nah, lu tahu nggak kenapa gue pakai ini? Ini kemarin gue ketemu sama itu loh, juara jilbab internasional yang namanya Ai. Dia kasih masukan sama gue. Gue kenal sama dia, gue akrab. Bangga dia. Atau kau bukan ahli, kau bukan apa, tapi kau diminta. Paling enak itu. Paling enak. Ya. Lo, bantuin gue dong. Kan gue lihat lu kalau pakai jilbab, asik tuh. Lu lihat dong, gue udah bener belum? Kau ngomong kayak apapun,
Dia terima itu karena dia minta. Ya, Bilqis. Cuman kan kita ini, karena kita ini dasar kita ini orang baik, punya kepedulian, tidak mau lihat teman itu salah, tidak mau lihat teman itu sesat. Tapi kan yang Bilqis harus tanya, kita ini orang baik, dia baik nggak? Kalau dia juga baik, niscaya kau sampaikan, dia tidak akan marah, dia tidak akan tersinggung. Dan kita juga harus tahu etika memberitahu sesuatu. Contoh ya, contoh nih. Kita lagi meeting nih, hadir kalian semua. Tiba-tiba Erna tidak minta, saya bukan pakar, saya juga dari dulu musuhan sama Erna. Saya ngomong begini ya, terima kasih ya Mbak Erna tadi masukannya bagus loh. Tapi jujur ya, gue pengen kasih masukan sama Anda ya. Cara Anda berbicara itu tadi gini, tersinggung Erna. Kalau ngomongin kekurangan orang atau masukan, kritikan, usahakan kritikan itu jangan disampaikan di depan orang banyak. Karena tidak ada kritikan itu yang enak didengar. Tidak ada. Walaupun kau ngomong, mohon maaf ya Mbak Erna, ini kritik membangun. Tidak ada. Namanya manusia itu tidak ada. Tanyalah ke semua manusia kalau ada yang suka dikritik. Tidak ada. Ya, kalau kritik itu apalagi mengkritik kamu adalah underdogmu. Di bawahmu yang mengkritikmu. Marah kamu. Kecuali kalau dia profesor ahli. Dia kritik kamu. Itu pun kalau kau mengidolakan dia. Kalau tidak, kau pasti benci. Ya, contoh ya. Contoh. Erna ketemu motivator. Tapi Erna ini sudah kadung mencintai 3 orang motivator. Saya itu suka sama ini. Jadi A, B, C. Saya cinta banget sama ini motivator 3 ini. Saya nggak suka itu yang lain. Tiba-tiba ada motivator hebat datang. Namanya R. Katakan namanya R. Datang. Nyelonong ngomong sama Erna, mohon maaf Mbak, sifat Anda itu tadi kurang bagus gini. Tersinggung Erna. Siapa lo? Walaupun lu motivator, lu kagak persis dengan, lu gak cocok jadi motivator. Lu ngetop doang lu. Gak asik. Kenapa? Bukan motivator yang dicintai oleh Erna. Tapi coba, motivator yang dicintai Erna, walaupun kata-katanya buruk, tetap dibelain. Kamu kan baru-baru lihat negara kita bagaimana? Tentang, mohon maaf nih ya, tentang kondisi 0201 beberapa saat silam. Kalau sudah pengikutnya 01, jangan coba-coba kau ngomong 02 di depannya. Begitupun sebaliknya, pengikut 02 jangan ngomong 01, lu berantem itu. Iya. Karena dia sudah mengidolakan. Kampret cebong. Ya, ada apa? Kampret cebong. Ada lagi apa? Ya seperti itulah. Udah kayaknya Om gitu aja. Ya. Enggak ada lagi satu. Apa itu? Kadrun. Ya, itu. Itu juga ada itu. Ya, jadi ya karena satu pencinta ini. Sama dengan beginilah, ya, sama dengan begini. Misalnya katakanlah ya, Erna, misalnya mohon maaf ya, ini hanya percontohan saja, Erna pacaran sama Sevio. Waktu saling mencintai, ya Allah, semua mau disama-samain. Beli baju kaos sama. Beli sepatu sama, sandal jepit loh sama. Makan sama, nonton sama, semua sama. Kalau bisa judul skripsi sama, kalau boleh. Tapi lucunya waktu sudah putus. Apakah kamu mau sama dengan dia? Enggak. Ngapain gue ikut-ikut kayak dia? Nih gue buang semua barang-barang dia. Gue jijik gue lihat baju kaos ini. Iya kan? Apalagi foto kamu waktu masih bersama-sama. Kok robe-robe itu. Itulah manusia. Ya, itu psikologi komunikasi yang kalian harus paham kalau mau jadi ahli komunikasi. Karena tidak bisa kita memahami sebuah esens komunikasi kalau tidak paham penghayatan. Apa yang harus kita hayati? Psikologinya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Itu tadi untuk Bilqis. Terima kasih Om. Sama-sama, silakan kalau masih ada. Masih ada setengah jam kita waktu. Kalau ada buka mic. Alhamdulillah tembus 36 orang ya. Saada dicatat ya. Ini 36 orang. Mudah-mudahan teman kita yang dari B tadi yang minta password sudah masuk. Baik, kalau ada pertanyaan, Om Bagus lanjutin ya. Oh, ada buka nih, Abdul Wahid, silakan.
Tadi Abdul Wahid buka mic. Oh enggak. Oke, kalau gitu saya lanjutin. Kita sudah sampai di suara. Ternyata di dalam ekspresi, di samping mimik, jadi mimik itu apa saja, Om? Semua apa yang ada di mukamu itu mimik, di wajahmu. Itu mimik. Dan ilmu mimik termasuk kemiringan kepala. Ya, kemiringan kepala itu seperti ini. Mohon maaf, harus saya tunjukin. Begini. 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 Ini bagian daripada ekspresi mimik. Walaupun yang goyang ini kepala. Jadi batas mimik itu ya ini. Jadi konsentrasi kamu sebelum kita praktek, amati betul alis kamu. Apakah ketika kau berbicara, alismu ini sudah ikut berbicara? Karena ada orang ngomongin apa saja, alisnya diem. Kalau kau pengen punya kekuatan public speaking, mulai sekarang sadari, kamu pinter naikin sambil ngomong, kamu genitkan sambil ngomong. Apalagi kamu perpadukan, ini Om Bagus kasih close up ya muka Om, biar kamu bisa lihat. Nah, contoh gini ya. Jadi ada saat kita mengernyitkan, ada saat kita naikin satu, naik satu, ada naik dua. Ternyata itu ada latihannya. Ya. Nah, di samping itu ada juga memiringkan leher, kepala, wajah kita. Jadi kalau kita begini itu beda rasanya. Ini beda. Ini harus kukuasai. Ada juga angkat. Ini juga masuk dalam mimik. Misalnya kamu ngomong, Bapak Ibu sekalian, akhirnya negara kita ini sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Semua bangsa bingung. Ini kan naik. Ini kan naik. Bukan semua bangsa bingung. Kurang. Ibarat kita ngerem, kurang ngerem, ya nabrak. Ibarat ngegas, kurang ngegas, ya ketinggalan. Sekarang saya mau tanya sama Bella. Kau kalau makan kurang garam, enak nggak? Nggak enak loh? Enggak. Kalau kau makan terlalu banyak garam, enak nggak? Nggak enak. Sama. Berbicara itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kau minum teh kurang manis, nggak enak. Kau minum teh terlalu manis, nggak enak. Jadi, jangankan minum, apalagi berbicara. Berbicara itu kurang manis atau terlalu manis, itu dua-dua nggak enak. Ranahnya public speaking tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan. Ingat itu. Kalau berlebihan, akhirnya kamu disebut lebay. Lebay itu salah satu maknanya adalah orang berlebihan. Hiperbol, hiperkorek. Melebih-lebihkan. Itu lebay. Belum saatnya nangis, tidak penting nangis, dia udah nangis. Belum saatnya ngakak, dia udah ngakak. Lebay itu. Belum saatnya tersinggung, tersinggung. Lebay. Tidak pantas tersinggung, dia tersinggung. Lebay. Jadi semua yang over, sudah ada bahasa istilahnya yang baru, namanya lebay. Ya kan? Seperti itu. Baik. Bagus, lanjutkan. Itu mimik. Nah, suara ini ya, Om Bagus harus jelaskan, suara ini kalau kita mengikuti teorinya Om, suara itu Om Bagus bagi menjadi 3 bagian. Sebenarnya dia 9. Tapi 9 poin ini, kalau kalian pengen mendalami sampai level advance, ya level penghayatan ke arah persuasif untuk entertainment bisa. Ya. Contoh, mari kita lihat mimik suara. Ekspresi suara. Suara ini Om Bagus bagi 3. Tolong kamu hafalkan. Biasanya ini Om Bagus keluarkan di soal ujian. Ada suara yang Om Bagus sebut sebagai vokal full. Atau Om Bagus beri nama sebagai suara attention voice. Suara untuk memohon perhatian. Kayak apa bunyinya Om? Kayak gini. Biasanya kalau kita pakai mic agak jauh dari mic. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian. Kita lanjutkan lagi ya.
itu attention voice, itu vokal full. Biasanya ada pendakwa kalau dia melakukan orasi itu pakai vokal full. Tapi ingat, tidak semua speaking harus vokal full. Ada orang sambutan doang vokal full. Ini berarti dia tidak paham yang disebut dengan vokalisasi. Jadi memainkan teknik membunyikan model suara ini kita sebut dia salah satu unsur dalam vokalisasi. Salah satu unsur. Walaupun vokalisasi itu banyak, ya. Kita sebut dulu full. Jadi baik, kita lanjutkan. Oke, semua ini harus bisa. Itu sudah mulai persuasif vokal full. Di mana kita menggunakan vokal full tetapi mengatur yang disebut dengan pitch control. Penekanan yang kita harus kontrol. Di mana kita harus kontrol ketika kita mengatakan semua ini harus bisa. Tidak, semua ini harus bisa. Beda. Ya, itu vokal full. Karakteristik vokal yang kedua adalah Om Bagus beri nama dia suara 3/4. Alias, nama lainnya adalah natural voice. Atau Om Bagus sebut sebagai broadcaster voice. Jadi penyiar TV, penyiar radio harus bisa membunyikan suara 3/4 dan dia Om Bagus menyebutnya sebagai natural voice, maknanya adalah suara yang alami. Suara standar yang tidak ada rasa. Ya, makanya penyiar radio, penyiar televisi harus pakai suara 3/4 supaya tidak ada rasa. Kayak begini bunyinya. Kayak begini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya semua? Jadi kalau penyiar radio itu kan suaranya begini. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Sonora di 98,1 MHz. Kami informasikan di studio kami sekarang sudah menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang baru saja tiba dari tempat tugas, kami ucapkan selamat bergabung bersama keluarga. Atau mungkin Anda yang sementara bersantap malam bersama keluarga. Semoga santap malam hari ini membuahkan kesehatan, kebahagiaan Anda kumpul kembali bersama keluarga. Baik, menemani Anda untuk bersantap malam maksud kami akan hibur Anda dengan serangkaian tembang-tembang yang kami pilihkan dari album lawas milik The Beatles. Sebagai pembuka di perjumpaan malam ini, saya akan putarkan satu tembang dengan judul Let It Be. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Itu contoh suara 3/4. Begitupun penyiar televisi. Penyiar televisi harus pakai 3/4. Kamu kalau ngomong telepon, tuh pakai 3/4. Ya, kecuali kalau ada kesan tertentu, pasti kamu lari dari 3/4. Misalnya, Bella telepon Erna. Assalamualaikum, Nak. Lu di mana, Nak? Enggak, gue di rumah. Ada apa sih? Enggak, itu anak-anak ada kuliah, katanya ada tambahan kuliah. Ada tambahan kuliah apa sih? Lu 3/4 terus itu. Tapi kalau sahabat lu kangen, biasanya dia lari dari 3/4. Karena kita pengen menyampaikan, ini suasananya beda. Contoh ya, dari suara biasa, dia akan berubah. Contoh ya, Ai ketemu Bella. Bella, lu dari mana? Dari kantin. Lu udah dengar kan? Ada masalah lo. Nggak mungkin dong Ai ngomong gini. Lu udah dengar? Ada masalah loh. Basi kan? Basi itu. Begitupun sikap kita. Jadi, Om Bagus akan tuntut kalian dalam semester ini harus bisa membunyikan suara full, suara 3/4. Om Bagus akan latih khusus kalian sampai bisa, dan suara yang terakhir. Namanya suara 1/4. Om Bagus beri nama dia kinesthetic voice.
atau persuasive voice. Bunyinya kayak apa? Bunyinya seperti berbisik, tapi dia tidak berbisik. Kayak apa, Om? Ya kayak begini. Kita itu harus bisa. Jangan sampai kita ini salah. Karena kalau kita salah dalam vokalisasi, akan tercipta salah arti. Coba bayangkan kalau kau tidak bisa membunyikan itu. Kamu ingin berbicara sesuatu yang mempengaruhi. Misalnya Om Bagus bilang sama Erna, Erna, kamu tuh bisa, nak. Yakinlah. Kamu latihan, kamu bisa, nak. Batinnya Erna tidak bergerak. Tapi kalau Om Bagus pakai vokalisasi yang menyesuaikan dengan nasihat. Contoh, Erna, dengarkan Om Bagus. Kamu itu sebenarnya berpotensi, nak. Kamu tuh bisa. Cuman masalahnya kamu tuh malas. Masuk nggak di hatimu? Nah, itu. Kenapa? Karena kita menempatkan bunyi sesuai dengan penghayatan. Makanya kenapa ada orang bisa menjadi aktor dan tidak? Karena dia tidak bisa memainkan vokalisasi ini. Pemain sinetron baru tidak ngerti vokalisasi, capek kita main sama dia. Diulang-ulang melulu. Bapak ini, nak, sudah ingatkan kamu jadi orang itu yang baik. Jangan begitu ya, supaya kamu bisa merubah hidupmu jadi orang yang benar. Ya, kat-kat melulu itu. Jadi mestinya kita ngomong gimana? Nah, Bapak itu ingatkan kamu. Biar kamu tahu. Kita ini orang susah. Jadi jangan kamu hidup seperti orang-orang di luar itu. Kita ini siapa, nak? Bok, kamu tuh sadar. Nah, akhirnya jadi sandiwara radio kan? Atau Om Bagus tidak menggunakan persuasif. Nah, cara kita nge-mix memainkan full 3/4 dan 1/4 itu disebut dengan dramatisasi atau vokalisasi. Dan akhirnya, hutan yang lebat dan gelap itu tercium bau anyir di setiap sudut. Bunyi daun kering yang terinjak oleh makhluk jadi-jadian semakin membuat bulu kuduk berinding. Sasongko melangkah ditemani oleh makhluk peliharaannya. Tanpa dia sadari, Nyai Nini Pelet sudah meliriknya dari kejauhan. Bagaimanakah kelanjutan serial ini? Nah, kan seperti itu kan. Padahal orangnya tidak ngapa-ngapain, cuma baca naskah. Kita aja di kamar dengerin merinding. Karena dia berhasil mempersuasif kita. Ya kan? Itu vokalisasi. Contoh, saya kasih contoh lain. Om Bagus disuruh mempersuasif orang bahwa PT Bayer Indonesia kalau buat produk selalu mengunggulkan mutu. Lalu saya bilang, Bayer jaminan mutu. Atau Bayer jaminan mutu. Ada yang beli? Tapi harus pakai vokal prima. Bayer jaminan mutu. Orang beli. M150 bisa. Nggak ada yang beli. M150 bisa. Orang beli. Ke Bata dulu baru ke sekolah. Nggak ada yang beli. Ke Bata dulu baru ke sekolah. Orang beli. Fix Formula 44 dengan Silenzium, obat penolak batuk, gampang ngantuk. Bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Bontrek. Orang beli. Jadi, vokalisasi itu penting sekali. Jadi jangan bilang, enak ya suaranya Om, enak banget. Bukan enak. Itu hasil olahan. Kamu pun kalau olah bisa begitu.
Karena kan Om Bagus dari tahun berapa sudah menguasai teknik vokalisasi itu. Karena Om Bagus dalami, Om Bagus riset, dan Om Bagus ciptakan. Gitu. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan? Silakan. Ada 10 menit untuk kita tanya jawab. Silakan. Saya mau tanya. Ya, Elo, silakan. Iya, kalau mengenai jenis-jenis suara, kalau kriteria dari seorang MC, moderator, sama pemateri itu masuknya ke kriteria yang mana, Om? 3/4? Beda-beda, Elo. Gimana? Begini, beda-beda. Dari dramatisasi dan vokalisasinya udah beda. Kalau pidato sama presentasi aja berbeda. MC lebih beda lagi. Moderator sama MC beda. Kalau MC itu dia lebih ke entertainment voice. Ada reverb, ada vibra yang agak berbeda dengan membunyikannya. Contoh ya, saya kasih contoh dari salamnya saja udah beda. Misalnya kamu sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Apa kabar semua? Baik ya. Ini pembicara yang langsung menjadi narasumber. Pidato beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Samsudin selaku Rektor Universitas Podomoro, yang saya hormati segenap jajaran pendidik, yakni dosen dan para karyawan administrasi kampus, dan saudaraku para mahasiswa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya awali sambutan saya dengan itu retorika. Ya, vokalisasi dalam retorika. Om, MC. Dengarin. Hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, Senin 23 Oktober tahun 2020, terselenggara upacara serah terima jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengawali acara serah terima pagi ini, mari kita ikuti. Nah, seperti itu kan? Beda nggak? Beda. Jadi kalau kamu tidak menguasai vokalisasinya, ya jangan minta kamu bisa penempatannya benar. Ada orang gara-gara baru ikut pelatihan MC, begitu dia pidato terdengarnya kayak MC. Salah. MC ya MC, pidato ya pidato, ngajar ya ngajar, moderator ya moderator. Moderator itu bukan MC. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Itu bukan. Itu gaya-gaya MC, tapi MC yang belum lulus. Vokalisasinya belum lulus. Ya, beda. Karena MC itu lebih stressingnya lebih tinggi. Ya, pitch controlnya lebih hati-hati. Karena mengucapkan katanya dia lebih asik. MC itu. Ya. Beda lagi kalau penyiar. Kalau kau penyiar radio, bukan suara begini siaran radio. Dia 3/4, tapi disebut vokal prima. Jadi L-nya itu dibetulin. Jadi kalau kamu mendengar orang siaran itu gitu. Jadi saat sekarang sudah pukul 5, bukan pukul 5. Jadi L-nya itu dia bulatkan biar lebih mantep vokalisasinya. Ya. H itu harus bunyi, ya. Pernah dengar nggak informasi kalau kamu menonton di 21? Bunyinya kayak gini, hanya. Mohon perhatian kepada Anda yang telah memiliki kartis. Dipersilakan untuk memasuki pintu teater 1. Dengarkan huruf H-nya. Kepada Anda yang telah memiliki kartis, dipersilahkan. Hanya dibunyikan kan? Mohon perhatian. Hanya dibunyikan. Jadi itu ada tekniknya sendiri, tapi itu sudah ranahnya MC. Bukan lagi public speaker.
Tapi dia masuk di dalam kategori public speaker untuk urusan khusus. Orasi. Orasi itu juga public speaker, tapi urusan khusus. Motivator, beda lagi. Motivator tuh lebih ke arah kejiwaannya yang dia dalami. Kayak di cafe gitu, mereka tuh dalami kejiwaan. Sebelum mereka belajar public speaking itu, kejiwaan dulu dia pelajari. Ilmu fikirnya dulu. Karena dia tidak boleh berbicara sembarang kalau dia belum paham. Jadi kejiwaannya dulu. Karena dia disuruh memotivasi orang. Begitu ya. Begitu, Elo. Ada lagi? Silakan. Om, Lutfia Om. Ya, silakan Lutfia. Yang tadi Om jelasin kan itu tentang suara untuk MC, pidato, dan lain sebagainya ya Om. Ya. Kalau misalkan untuk kayak stand up comedy gitu, apakah harus memperhatikan vokalisasi di sini atau kayak biasa saja? No. Free, Stand up comedy itu kamu mau main dramatisasi. Justru saya bilang gini, stand up comedy itu jauh lebih kamu harus pandai bermain dramatisasi penuh. Kamu harus suaramu tuh lebih banyak fleksibel. Ya, Om, saya pengen Om menggunakan vokalisasi standar komedian. Ya silakan. Makanya banyak komedian itu suaranya dibuat-buat kayak gimana supaya dia tidak mau berubah. Ya kayak Komeng. Uhuy. Itu memang suaranya dibuat begitu. Ada juga yang kelompok apa sih saya amati suaranya tuh gitu-gitu, digituin amat, nggak penting banget. Ya, malah kalau itu bisa jadi unsur lucu kayak Aziz Gagap. Aziz itu sebenarnya nggak gagap, cuman karena dia, dan itu manusia pelawak ke Indonesia yang ketiga setelah Tompel. Ya, jadi ada Tompel, ada lagi satu baru Aziz. Cuman Aziz yang meledak karena dia menggunakan teknologi gagap. Itu juga kau bisa pelajari kalau kamu mau. Tapi kalau kamu tidak bisa berekspresi, ya tidak lancar. Jadi bisa kamu latih. Kalau kita lancar aja bisa, apalagi digagapin. Yang kasihan itu orang gagap, lancar nggak bisa. Dia gagap. Jadi berarti kita yang lancar bisa berakting gagap. Yang kasihan itu yang gagap. Dia nggak bisa berakting lancar. Karena kapan dia serius, langsung gagap. Orang gagap itu kalau dia santai, dia nggak gagap. Kalau dia mulai serius, nah di situ dia kena. Kau amati aja kalau ada temanmu yang gagap, ajak dia ngomong biasa, nggak gagap dia tuh. Tapi begitu dia serius, sudah mulai itu kena. Nah, gitu ya. Jadi stand up comedy itu lebih, dia bisa berdramatisir. Tiba-tiba dia tampil, "Oh, ladies and gentlemen." Jadi pada saat itu, waktu ibu guru itu datang. Siapa itu? Berarti kan dia harus punya banyak karakter suara. Nggak bisa kamu menyampaikan sebuah cerita lucu kalau vokalmu flat. Ya, jadi harus kau kuasai semuanya. Om, tapi kita kan perempuan. Perempuan juga punya vokal 3/4. Perempuan juga punya vokal prima. Cuman Om Bagus nggak bisa kasih contoh karena saya nggak bisa membunyikan suara perempuan. Tapi nanti kamu praktek, tinggal Om Bagus bilang, kayak gitu. Ini belum, ini salah ini, kurang high. Ya kalau Om Bagus, untuk ketika kita olah vokal, kalau Om Bagus bilang kurang high, berarti itu kurang treble. Kurang low, berarti kurang bass. Bass itu adalah vokal low. Kayak gini nih, low. High. Ini yang namanya treble, ini treble. Selamat pagi semuanya, treble. Selamat pagi semuanya, medium. Selamat pagi semuanya, low. Jadi kamu harus punya tiga-tiganya. Kapan sih kita itu low, Om? Waktu kau bangun tidur. Semua orang bangun tidur itu vokalnya low semua. Apa sih ini manusia itu vokal low. Atau kamu bangun tidur ada yang telepon, loh, siapa ini? Nah, gitu. Ya, itu. Ada lagi, silakan. Kalau masih ada. Ini stabil nih yang kulihat 33 stabilnya.
Kalau tidak ada lagi, Om Bagus cukupkan perkuliahan karena kita sudah dengar azan dan ini sudah pukul 12 ya. Minggu depan kita sudah mulai menyelesaikan dulu teori ini sampai habis. Setelah itu baru kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek. Karena praktek itu macam-macam, tidak langsung speaking, ada praktek pikir namanya apresiasi. Ya. Itu. Baik, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Ya, saran Om, kuasai benar tadi data ya, data, berbanyak baca buku. Nanti kamu sendiri kok yang nikmati hasilnya, bukan Om. Ya, jangan belajar ilmu ini hanya untuk semester ini. Jangan belajar ilmu ini hanya untuk kejar nilai. Kamu salah. Walaupun di mata kuliah ini nilaimu jelek, nggak jadi masalah. Yang penting kamu itu latihan terus, kamulah orang yang akan jadi public speaker. Ya, karena kita butuh waktu. Kita butuh reputation, kita butuh percaya diri. Pasti bisa. Jangan rusak kamu punya psikologi dengan cara memasukkan data yang salah. Contoh, kamu selalu bilang, aduh, gue nggak bisa, gue nggak berbakat, aduh, gue nggak bisa, gue nggak. Jangan. Itu merusak kau punya perkembangan masa depan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa Subhanakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saada tadi Waalaikumsalam. jumlah terbanyak berapa Saada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 36 ya, tertinggi ya. Tolong dibantu catatnya kalau bagus tanya-tanya. Ya, makasih banyak. Makasih Om. Ya, ya. Terima kasih banyak Om. Alhamdulillah.